Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Happy Great Sunday and Happy Father's Day buat semua para ayah yang luar biasa. Mari saya mengajak Bapak Ibu kita mengangkat pujian ini. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Mari angkat pujian ini, naikkan. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Oh, 1, 2, 3, 4. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Haleluya. Haleluya. Yes, yes. Yes. Thank you, Jesus. Setiap orang pasti punya masalah.
Setiap orang pasti ada pergumulan, tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Karena apa? Karena Dia ada bagi kita. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Dia. Kau yang terbaik di dalam hidupku. Mataku selalu memandang wajah-Mu. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagi-Mu. Karena-Mu ku ada, karena-Mu ku kuat, tiada seperti-Mu. Menuntunku di setiap waktu, tangan-Mu selalu menopang hidup. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagi-Mu. Karena-Mu ku ada, karena-Mu ku kuat, tiada seperti-Mu. Dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu. Karena-Mu ku ada, karena-Mu ku kuat, tiada seperti-Mu. Seperti-Mu, karena-Mu kami ada, karena-Mu kami kuat, Yesus. Karena-Mu kami ada, Engkaulah Allah yang hidup. Menyenangkan, haleluya.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama kita akan melakukan deklarasi terlebih dahulu. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple greater destiny. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Well, bulan ini kita masih membahas tema yang diberi judul apa? Bounce back. Ya, bounce back artinya memantul kembali, bangkit kembali. Mungkin beberapa dari Anda mengalami keterpurukan atau merasa saat ini sedang ada di bawah dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan, dalam hal hubungan dengan keluarga, atau dalam hal pendidikan Anda semuanya. Tapi saya berdoa biarlah hari ini kekuatan dari Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita semuanya, membantu kita untuk kita bisa bounce back. Ada kebangkitan di tengah-tengah usaha kita, ada kebangkitan di tengah-tengah keluarga Anda, ada kebangkitan di tengah-tengah pekerjaan Anda, ada kebangkitan di tengah-tengah hal semua yang Tuhan sedang lakukan di tengah-tengah kehidupan saudara semuanya. Dan biarlah ini yang menjadi tema yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Dan khusus untuk hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita merayakan Father's Day. Kasih aplaus, saya ingin kasih salut, saya ingin kasih penghormatan buat Anda semuanya para ayah. Happy Father's Day. Selamat Hari Ayah, Anda semua adalah orang-orang yang luar biasa. Dan tema pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan, saya beri judul Man of Steel. Man of Steel, apa artinya? Manusia baja. Mungkin beberapa dari Anda pernah mendengar istilah ini, mungkin juga belum. Man of Steel ini sering kali dipakai untuk menggambarkan suatu karakter yang disebut Superman. Ya, karakter komik diambil dari komik DC. Ini adalah satu karakter yang sungguh luar biasa, memiliki kemampuan super. Disebut di situ manusia baja karena dia badannya betul-betul luar biasa kuatnya. Dan hari ini saya ingin membahas kenapa tentang Superman. Karena menurut saya para pria, para ayah, para laki-laki yang ada di tempat ini, Anda semua adalah manusia-manusia super. Anda semua adalah manusia-manusia yang berhati baja. Kenapa? Karena saya tahu tidak mudah untuk menjadi seorang ayah, tidak mudah untuk menjadi seorang pria di tengah-tengah tekanan demi tekanan yang hadir, di tengah-tengah pressure demi pressure, masalah demi masalah, tantangan demi tantangan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sangat gak mudah, tetapi Anda berhasil sampai saat ini, kita semua harus mengucap syukur. Dan saya percaya Tuhan merancang Anda semuanya, merancang kita semuanya untuk bisa melewati semua tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin? Dan saya percaya seperti kata Pak Gur beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa kita tidak dirancang Tuhan untuk gagal. Dan saya aminkan itu, saya percaya khususnya hari ini buat para pria, buat para ayah. Anda semua harus ingat bahwa Anda tidak diciptakan untuk gagal. Anda diciptakan untuk bisa mengatasi setiap tantangan yang hadir dalam kehidupan Anda semuanya. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, kata Bapa yang dipakai di situ dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya itu pater. Yang artinya apa? Male ancestor, artinya moyang laki-laki. Leluhur, bisa juga diartikan sebagai generator atau sumber. Jadi Bapa itu adalah sumber yang mengaliri kehidupan bagi keluarganya, bagi istri, bagi anak-anaknya. Jadi kalau sumbernya baik, maka keluarga itu akan baik. Tetapi sebaliknya kalau sumbernya tidak baik, sumbernya buruk, maka seisi rumah itu, seisi keluarga itu menjadi buruk, menjadi tidak baik. Dan kita perlu tahu bahwa ayah memiliki peranan yang sangat penting di tengah-tengah keluarga. Sebagai sumber, sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai pemandu. Nah bayangkan kalau di tengah-tengah keluarga kehilangan satu figur atau sosok yang seperti ini. Saya percaya bahwa kalau istri atau anak yang tidak memiliki sosok yang seperti ini, maka akan terjadi kekosongan di tengah-tengah keluarga itu. Dan kekosongan ini bisa diisi oleh hal-hal lain, bisa saja diisi oleh media sosial, diisi oleh alkohol, diisi oleh pornografi, diisi oleh obat-obat terlarang, diisi oleh mungkin pria idaman lain dan sebagainya. Hal-hal yang tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan.
That's why perlu sekali kita sebagai pria, sebagai ayah, sebagai laki-laki mengetahui peranan kita dan sungguh-sungguh berfungsi dan berperan di tengah-tengah keluarga. Survei dari US Census Bureau pada tahun 2020 itu seperti lembaga sensus yang ada di Amerika. Mereka mengadakan survei dan diketemukan bahwa 18,3 juta orang atau keluarga hidup tanpa kehadiran sosok ayah di rumah. 18,3 juta. Dan dari keluarga yang sebanyak itu ada fakta-fakta resiko yang bisa didata, ada 10 resiko yang bisa dihadapi, yang bisa dialami oleh keluarga-keluarga yang tanpa memiliki kehadiran dari sosok ayah. Yang pertama apa? 4 kali lebih beresiko jatuh dalam kemiskinan. 4 kali lebih beresiko jatuh dalam kemiskinan. Kemudian yang kedua, lebih beresiko memiliki permasalahan perilaku. Jadi gampang terjebak dalam masalah perilaku, mungkin anger management, susah mengontrol emosi dan lain sebagainya. Kemudian apa? 2 kali lebih beresiko mengalami kematian saat bayinya lahir. Jadi untuk yang para wanitanya saat melahirkan itu kematian bayi 2 kali lebih beresiko. Kemudian apa? Lebih beresiko masuk penjara. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan hukum. Kemudian lebih beresiko melakukan kejahatan. Kemudian apalagi 7 kali lebih beresiko hamil di luar pernikahan saat remaja. Jadi 7 kali lebih besar resikonya untuk seorang teenager yang tanpa sosok seorang ayah itu untuk hamil di luar nikah. Kemudian lebih beresiko melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi kalau tanpa kehadiran ayah dalam membesarkan anak, mereka akan lebih beresiko dalam melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian juga lebih beresiko terlibat dalam kecanduan obat-obatan terlarang dan alkohol. Kemudian 2 kali lebih beresiko menderita obesitas atau kegemukan. Kemudian 2 kali lebih beresiko dikeluarkan dari SMP atau SMA atau drop out. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya kehadiran atau figur seorang ayah, seorang bapak. Nah, kita mau belajar hari ini ada 6 hal yang akan kita pelajari tentang sosok seorang bapak, seorang ayah. Yang pertama, sebelum membahas tentang bagaimana interaksi dengan anak, saya ingin membahas yang pertama, pernikahan dibangun atas janji, bukan perasaan. Katakan bersama-sama dengan saya, pernikahan dibangun atas janji, bukan perasaan. 3, 2, 1. Pernikahan dibangun atas janji, bukan perasaan. Pada waktu kita mulai jatuh cinta atau membangun hubungan, membangun relationship dengan pasangan, bisa saja dan sangat mungkin diawali dengan yang namanya perasaan cinta. Dan kemudian setelah menikah seiring berjalannya waktu perasaan cinta ini ada kemungkinan bisa naik atau bertambah. Tetapi ada kemungkinan juga itu akan mengalami penurunan tergantung bagaimana pasangan tersebut bisa memaintain. Nah, seringkali ditemui dalam permasalahan rumah tangga adalah pada saat salah satu atau dalam hal ini khususnya misalnya kita bahas prianya bilang, aduh kayaknya saya udah ngerasa nggak sayang lagi, saya nggak menemukan rasa cinta lagi terhadap dia. Jadi kayaknya lebih baik kita berpisah. Kita mesti tahu bahwa kita membangun satu pernikahan itu landasannya bukan perasaan cinta, tetapi janji. Janji adalah sesuatu yang suka nggak suka harus kita jalani, harus kita lakukan. Makanya kalau dalam bisnis itu ada namanya perjanjian. Perjanjian sewa gedung, perjanjian kontrak kerja dan lain sebagainya. Sesuatu yang apapun yang terjadi harus kita tepati. Harus kita lakukan, harus kita penuhi. That's why dalam pernikahan juga halnya seperti itu. Kita perlu memahami bahwa membangun rumah tangga kita harus berlandaskan yang namanya janji. So suka nggak suka, cinta nggak cinta lagi, back to your vow, maksudnya kembali kepada janjimu, janji nikahmu. Jadi harus ingat baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, senang maupun susah. Harus bersama-sama. Amin. Dan saya berdoa hari ini biarlah setiap keluarga demi keluarga biarlah mengalami pemulihan. Ada satu pembaruan. Ingat lagi sama janji nikahnya dulu. Ayo. Gak peduli betapapun itu susahnya, sakitnya. Tetapi kita harus belajar mengingat kembali janji kita. Karena itu janji. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja berdasarkan janji. That's why kita ada namanya covenant.
Jadi Allah itu adalah Allah yang bertindak berdasarkan janji. Coba bayangin kalau misalnya Tuhan bisa mengingkari janjinya. Aduh, saya rasa Anda dan saya kita nggak akan ada di sini. Juru selamat itu sudah Tuhan janjikan beribu-ribu tahun yang lalu. Dan Tuhan tepati melalui anaknya Yesus Kristus. Dan melalui janji itulah kita diselamatkan. Coba kalau berdasarkan Tuhan suka nggak suka, kadang-kadang mungkin pada saat ngelihat kita dalam keadaan misalnya berdosa, kita melakukan hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Aduh udah deh nggak usah ditolong begitu, tapi tidak. Tuhan bilang bahkan Roma mengatakan bahwa kita itu diselamatkan bahkan pada saat kita masih berdosa. Tuhan ingat akan janjinya. That's why menikah itu harus berdasarkan janji. Jadi hati-hati ya, ada survei statistik nasional Indonesia. Pada tahun 2015 ada 5,89% pasangan, itu kurang lebih 3,9 juta pasang yang mengalami perceraian. 2015 dan di 2021 6,4% meningkat. Jadi dari 5,89 meningkat jadi 6,4 atau 4,7 juta pasang yang mengalami perceraian. Dan saya berdoa, bila sungguh hari ini tidak terjadi yang namanya perceraian di tengah-tengah jemaat IFJ Medan. Biarlah menjadi keluarga yang solid di dalam Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sebagai suami kita mesti belajar berhati-hati dengan yang namanya suara pujian ya. Kadang-kadang kalau suami dari bawah ditemenin sama istrinya, kemudian karirnya mulai menanjak atau usahanya mulai meningkat. Kemudian pada saat mulai di atas, mulai sukses, mulai banyak uangnya, hati-hati. Apalagi dengan bisikan-bisikan misalnya, aduh bang, aduh pak, keren banget, luar biasa. Tapi kok kayaknya kurang dihargai ya di rumah misalnya. Dan ada bisikan-bisikan, aduh kalau saya yang jadi suami bapak, kalau saya yang jadi istri bapak misalnya. Lupakan itu ya, maksudnya yang tadi disensor. Kalau saya yang jadi istri bapak, saya akan begini. Kita mesti hati-hati. Amsal 27 ayat 6 katakan gini, seorang kawan memukul dengan maksud baik tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kita mesti berhati-hati dengan setiap pujian. Ada pujian yang memang itu murni ditujukan kepada kita untuk bisa membangun kita. Tetapi ada juga pujian-pujian yang justru itu bisa membuat kita malah semakin jauh dari Tuhan. Hati-hati sebagai pria, sebagai seorang suami kita mesti hati-hati. Kita harus menghitung atau memperhitungkan kesetiaan istri kita yang sudah mendampingi dari sejak kita masih ada di bawah. Itu adalah sesuatu yang gak bisa dihargain, tidak ternilai. Nilainya sangat tinggi gitu. Kalau kita memiliki seorang istri yang setia mendampingi, kita mesti treasure, kita mesti hargai dia, kita mesti lakukan apapun supaya pada saat kita memiliki keuangan yang baik, kita pastikan kita bahagiakan dia. Bahkan gak punya uang pun gimana caranya bahagiakan dia, amin. Dan para istri katakan, oke, yang kedua, memimpin dengan contoh. Yosua 24, 14, 15 berkata demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya mau kasih sedikit background dari cerita ayat ini. Pada saat itu Yosua sudah mau pensiun. Jadi dia kumpulkan semua bangsa Israel. Dia mau pamitan sama bangsa Israel. Dan dia kasih nasihat bahwa ayo kalian itu ayo dong beribadah kepada Tuhan yang selama ini sudah menyertai kita dan membawa kita masuk. Memimpin kita keluar dari Mesir dan membawa kita masuk kepada tanah perjanjian. Nah, tetapi terus kemudian dia bilang di situ bahwa jika kamu anggap tidak baik kepada Tuhan, pilih hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori. Dia bilang, tetapi aku dimulai dengan aku.
dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai manusia kita selalu punya karunia yang namanya karunia menunjuk, ya kan? Kalau ditanya, siapa yang mau ini? Oh, si itu aja, si itu, si itu, si itu. Jadi ada tambahan karunia yang namanya karunia menunjuk. Tetapi Yosua dia bilang, aku dimulai dari dia dulu gitu loh. Bukan tetapi keluargaku dan aku, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. So, kita sebagai pria, sebagai suami, sebagai laki-laki, kita sebagai pemimpin, kita harus mulai dengan aku dulu. Memberi contoh, saya yang harus kasih lihat dulu. Nah, sebelum lebih teknis, saya ingin katakan begini, laki-laki itu diciptakan sebagai pemimpin. That's why saya kurang setuju dengan yang namanya suami takut dengan istri. Ini sangat-sangat tidak alkitabiah menurut saya. Jadi sudah menjadi kodratnya suami, Tuhan desain untuk sebagai imam, sebagai pemimpin di dalam sebuah keluarga. That's why kita nggak boleh yang namanya ada di tengah-tengah keluarga yang namanya suami takut istri. Saya mau kasih tahu buat para istri yang mungkin selama ini lebih dominan, mungkin selama ini katakanlah memiliki penghasilan yang lebih dan lain sebagainya. Belajar untuk submit kepada suamimu. Belajar untuk tunduk kepada suamimu. Nah, giliran suami harus mengasihi istri sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Nggak boleh juga abuse the power gitu ya. Mentang-mentang istrinya tunduk kemudian kita memanfaatkan hal itu untuk kepentingan kita. Nggak bisa begitu. Tetapi saya mau bilang di sini bahwa perlu sekali buat para istri untuk memberikan dukungan. Jangan sampai dia ada di tengah-tengah kungkungan seperti dikotakin gitu. Mau ke depan di blok, mau ke kiri di blok, mau ke kanan di blok, mau ke bawah di blok. Jadi setiap kali dia punya satu ide, punya satu pemikiran, saya pengen lakukan ini, belum apa-apa, udah jangan. Saya pengen begini, jangan, saya pengen begini, udah jangan gitu. Tetapi yuk sebagai istri coba memberikan satu support. Walaupun mungkin pada akhirnya jangan, tetapi at least Anda turut di dalam misalnya di situ diskusi. Bagaimana kemudian mungkin para istri memberikan pandangan, nanti negatifnya bagaimana, jeleknya. Tapi jangan buru-buru, jangan diblok dulu. Jadi kasih kesempatan buat para suami untuk bisa bertumbuh, untuk bisa mengembangkan kepemimpinannya. Ya, jadi perlu sekali sebagai istri untuk memberikan kesempatan, tetapi tentunya yang terukur gitu. Jangan misalnya kalau suaminya mau usaha yang mempertaruhkan semuanya, tabungan dan lain sebagainya, dan Anda rasa itu nggak tepat, ya jangan juga terlalu sembrono untuk langsung meluluskan atau apa, tetapi diskusi. Maksud saya memberikan kesempatan secara terukur begitu. Nah, jadi kita akan masuk dalam apa sih yang dimaksud dengan memimpin dengan contoh. Tentu saja contoh dalam perkataan. Nah, kita perlu sebagai laki-laki, sebagai pria, kita perlu berhati-hati dengan setiap perkataan yang kita sampaikan, baik itu kepada istri ataupun kepada anak-anak. Jangan sampai kita mix up, jangan sampai kita campur pada saat kita lagi moodnya gak baik, kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Karena mood itu hari ini bisa baik, besok bisa gak baik. Hari ini gak baik, mungkin besok bisa baik, bisa kebolak-balik gitu. Tetapi setiap perkataan yang sudah terlanjur keluar, yang sudah terlanjur kita ucapkan, apalagi kalau itu bentuknya sesuatu yang menyakitkan, makian misalnya, kata-kata intimidasi misalnya, itu akan membekas bertahun-tahun. Bahkan ada yang nggak hilang sampai selamanya. Karena akan diingat terus. Kenapa? Karena sudah menjadi karakter daripada wanita untuk dia conceive, untuk dia mengandung. That's why wanita itu sebagai pengandung, betul? Pada saat laki-laki dan wanita bersatu, itu ada benih dan kemudian benih itu dikandung oleh wanita. Yang tadinya kecil banget gak kelihatan, kemudian dikandung selama 9 bulan, dikembalikan dalam wujud yang besarnya jauh berkali-kali lipat. Sama dengan halnya dengan perkataan yang kita sampaikan, mungkin hari ini mood Anda gak baik, Anda menyampaikan satu kata yang menurut Anda udah lewat begitu, tetapi itu akan dikandung terus dalam pikiran mereka. Dia pernah begini, dia pernah ngomong ini, dia pernah ngomong ini, dan satu ketika bam, itu bisa meledak. Itu bisa dilampiaskan dengan sedemikian rupa, dikembalikan dengan sedemikian rupa. Well, hati-hati dengan perkataan kita. Dan anak-anak kalau kita mau pelajari bahwa anak-anak itu suka amplify atau suka membesarkan sesuatu. Makanya kalau kita perhatikan anak-anak main, kalau saya perhatikan anak saya lagi main, satu batang
stick gitu, itu bisa dianalogikan oleh dia ini sebagai pesawat, ini sebagai apa gitu. Karena dia mengembangkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia kembangkan gitu. Anak-anak sangat kreatif sekali. That's why kalau kita ngomong sesuatu yang kurang baik, kadang-kadang itu bisa membekas selama bertahun-tahun di dalam kehidupan mereka. So kita perlu hati-hati dan menjadi contoh dalam bagaimana kita berkata-kata. Dan anak tentu saja lebih mudah atau lebih sering meniru kita daripada mendengarkan. Nggak heran kalau misalnya anak kita ngomongnya kasar, kemungkinan besar karena kita sering ngomong kasar. Kalau misalnya anak kita bagaimana karakternya, kemungkinan besar karena dia meniru kita. So hati-hati dalam perkataan kita. Nah, juga contoh selain contoh dalam perkataan adalah contoh dalam perbuatan. Yang pertama tentu saja kita perlu membangun kehidupan doa kita, kehidupan spiritual kita. Anak-anak perlu melihat bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menghadapi tantangan secara spiritual. Bagaimana kita melakukan mungkin saat teduh kita. Saya juga gak perfect, tetapi yuk saya mau ajak kita semua sama-sama kita belajar. Kasih contoh yang baik buat anak-anak kita. Dan kemudian anak laki-laki dalam dia memperlakukan pasangan, dia akan melihat kita sebagai suami memperlakukan istri kita. Kalau cara kita memperlakukan istri kita tidak baik, kemungkinan besar itu yang akan dia lakukan terhadap istrinya kelak. So hati-hati, perbuatan kita itu dicontoh. Nah kemudian apa? Anak perempuan juga kalau kita nanti pesan misalnya sama anak perempuan kita. Nah kalau nanti kamu sudah besar kamu harus cari pasangan yang ini. Itu bagus. Tetapi saya mau bilang terlebih bagus lagi kita menjadi seperti apa yang kita inginkan untuk anak perempuan kita. Kalau kita mau anak perempuan kita kelak mendapatkan orang yang cinta Tuhan, baiklah kita menjadi ayah yang cinta Tuhan. Kalau kita menginginkan anak kita mendapatkan orang yang bertanggung jawab, baiklah kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena kemungkinan besar anak perempuan kita akan memilih pasangan yang seperti ayahnya. Kenapa? Ada satu perkataan bahwa ayah itu adalah hero-nya, pahlawan pertamanya anak laki-laki dan cinta pertamanya anak perempuan. That's why kita mesti sungguh-sungguh hati-hati dalam kita di rumah. Dan itu dimulai dari sejak dini. Gak bisa kita ngomong oh nanti umur sekian aja. Enggak. Anak kita dari mulai umur 3 tahun, 2-3 tahun itu sudah mulai bisa sense. Sudah mulai bisa menangkap, merasakan apa yang gejolak-gejolak yang terjadi, emosi dan lain sebagainya di tengah-tengah keluarga. So hati-hati dengan setiap perkataan. Jangan sampai, harus juga dijaga jangan sampai suami istri berantem di depan anak. Ini yang betul-betul kita perlu jaga. Ya, kalau misalnya mau berargumen, berdebat sebaiknya lakukanlah itu di tempat lain yang gak kedengeran sama atau gak bisa ditonton sama anak-anak kita. Saya rasa ini yang perlu kita bangun, kita perlu menjadi pemimpin yang memimpin dengan contoh. Dan kemudian yang ketiga, masuk ke dunia anak. Yohanes 3 ayat 16-17 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi inisiatif ini dimulai oleh Allah. Bapa yang berinisiatif untuk masuk ke dunia kita. Dan hari ini saya tahu bahwa konteks ini sebenarnya lebih banyak bicara tentang kasih Tuhan itu begitu besar. Tetapi saya ingin mengambil satu perspektif yang menurut saya masih masuk dalam konteks ayat ini. Yaitu bagaimana peranan kita sebagai seorang ayah itu yuk masuk dong ke dunia anak. Jadi jangan berharap anak itu masuk ke dunia kita. Kitanya yang belajar masuk ke dunia anak. Saya mau kasih tahu kalau kita tidak masuk ke dunia anak kita, one day anak kita bisa keluar dari dunia kita. Kita mesti belajar masuk ke dunia mereka. Dunia mereka apa? Mungkin dunia mereka saat ini game. Anak saya saat ini
Kalau duduk, kalau apa ceritanya itu game. Jadi saya mau nggak mau saya belajar. Saya udah sekian tahun lama nggak pegang game, nggak main game. Sejak kuliah saya nggak pegang game lagi. Dan semenjak saat saya sudah memiliki anak ini, anak laki-laki ini, banyak kan dia ngomong tentang game. Mau nggak mau akhirnya saya belajar, saya main game. Supaya apa? Supaya saya bisa ngomong dari situ. Dan supaya dari situ saya bisa masuk memberikan satu nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya rasa kita mesti belajar seperti itu. Di kantor mungkin kita sebagai seorang manajer atau mungkin sebagai pemimpin atau mungkin sebagai orang yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi, dihormati, disegani, orang ngomong sama kita baik-baik. Tetapi kalau di rumah, kamu jadi patung, kamu jadi pohon, kamu jadi apa, lakukan itu untuk membahagiakan anak-anakmu, untuk bisa relevan, untuk bisa relate dengan mereka. Lakukan apapun, jadi kuda, jadi kambing, jadi sapi. Ya itu yang kita lakukan, kita didudukin, kita ditimpa, dipegang kepalanya. Gak banyak orang berani pegang-pegang kepala kita, tapi anak kita wow luar biasa dipegang-pegang, dia ucek-ucek itu. Jadi ayah memang tanggung jawabnya, saya bilang man of steel. Di kantor kita mesti berjibaku melawan menghadapi setiap struggling, menghadapi setiap pressure. Di rumah. Well, kita akan jadi onta, akan jadi gajah, apapun yang anak-anak kita inginkan. Betul? Nah, dalam satu permasalahan antara orang tua dengan anak, saya mau bilang, khususnya untuk ayah. Ayah tetap memegang tanggung jawab lebih dibanding anak. Kenapa? Karena sebagai seorang ayah, kita pernah jadi anak kecil. Tetapi anak kecil, mereka belum pernah jadi ayah. Kita harus belajar memahami dunia mereka, cara mereka berpikir. Sehingga pada saat kita mengambil satu keputusan, mengambil satu decision untuk mereka, kita tahu bahwa ini adalah yang terbaik. Karena kita masuk ke dunia mereka, kita ada di tengah-tengah dunia mereka. Mereka lagi hype apa, mereka lagi ngomongin apa sih mereka. Jangan kita gak peduli. Kalau mereka lagi suka game tertentu, masuk. Coba ikutin game itu misalnya. Kalau mereka lagi suka dengan artis tertentu, Korea misalnya, coba dalami ke situ gitu loh. Saya tidak bilang bahwa kita harus menjadikan itu idol baru kita, no, tetapi kita belajar supaya dari topik itu, dari tema itu kita bisa masuk, kita bisa ngobrolnya asik dengan mereka, mereka percaya dengan kita, ada trust, ada bonding yang baik, sehingga kita bisa jadi seperti teman. Sehingga mereka, apapun mereka mau cerita sama kita. Kebanyakan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah teman lebih akrab daripada saudara, lebih akrab daripada keluarga. Saya sangat menyayangkan itu dan saya ingin mengencourage kita semua, biarlah keluarga justru lebih akrab dibanding teman. Dan saya berdoa, biarlah kita diberikan hikmat oleh Tuhan melakukan hal yang kita butuhkan untuk bisa masuk ke dunia mereka. Dan kemudian yang keempat, ada keseimbangan antara kasih dan disiplin. Keseimbangan antara kasih dan disiplin. Kasih yang berlebihan akan membentuk anak yang kurang ajar. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 berkata demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang dan seterusnya. Nanti bisa baca sampai ayat yang ke-11, itu banyak sekali. Nah, kita sebagai ayah harus mengambil tanggung jawab mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena kalau kita nggak disiplinkan sejak dini, kita harus mendisiplinkan mereka pada saat usia mereka sudah remaja dan itu akan semakin lebih sulit. Kalau kita tidak disiplinkan mereka di rumah, kita harus mendisiplin mereka, one day kita harus disiplinkan mereka di luar rumah. Dan itu sesuatu hal yang lebih sulit lagi. Makanya nggak heran kadang-kadang kalau di tengah jalan ada kita lihat pemandangan bagaimana seorang anak meraung-raung di tengah jalan minta dibelikan mainan dan sebagainya. Orang tuanya gak bisa lakukan apa-apa. Itu karena kita kurang mendidik mereka dari rumah. Pastikan dulu dididik dulu di rumah. Sehingga kita itu menjadi orang yang
betul-betul aware dengan anak kita dan kita itu mendisiplin dia dari sejak dini. Tetapi saya mau bilang bahwa disiplin ini bukan berarti harus dipukul habis-habisan. Saya termasuk generasi yang dulunya mengalami hal itu. Saya pernah mencicipi semuanya. Kemoceng, rotan, sapu lidi, selang dan lain sebagainya itu sudah pernah membekas semua di kaki saya. Dan itu merupakan satu pengalaman yang berharga dalam hidup saya. Dan saya berterima kasih untuk setiap didikan yang diberikan oleh orang tua saya. Tetapi kita mesti belajar dalam setiap tahapan generasi itu ada satu treatment yang berbeda-beda gitu. Kalau mungkin dulu seperti itu, mungkin sekarang mungkin nggak relevan lagi. Tetapi bukan berarti itu nggak bisa dilakukan. Tetapi kita melihat bagaimana perkembangan anak kita. Tidak selamanya itu menyelesaikan masalah, tetapi ada kalanya kita perlu mendisiplinkan mereka. Tetapi tentu saja jangan sampai kelewatan batas. Dan kita perlu sekali melakukan hal-hal yang kita anggap perlu. Satu disiplin-disiplin yang baik yang tentunya lebih aman. Yang lebih tidak menyakitkan mereka, tetapi membuat mereka tahu bahwa sebagai ayah, sebagai orang tua, kita yang memegang tongkat didikan itu. Tapi disiplin yang berlebihan juga akan menimbulkan kepahitan. Efesus 6 ayat 4 berkata demikian, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi jangan sampai didikan kita itu mendatangkan kepahitan. Tuhan juga ingatkan bahwa kita sebagai bapak itu jangan sampai kita membuat anak kita itu sakit hati gitu loh. Jadi didikan itu perlu, tetapi kita harus ada balance-nya dengan kasih. Ya kan? Bagaimana Tuhan itu mendidik kita, seperti tadi dikatakan di ayat-ayat yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tetapi Tuhan juga rela mati karena kasihnya terhadap kita. Betul? Amsal 3 ayat 12 berkata demikian, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar bahwa disiplin dan kasih bisa berjalan beriringan. Disiplin dan kasih bisa berjalan beriringan. So perlu ada keseimbangan. Pada saat kita sudah mendisiplin mereka mungkin kita harus panggil mereka, jelaskan kenapa tadi kita berikan disiplin seperti itu. Bila perlu kita peluk dia, kita tetap bilang saya mengasihimu, apapun yang terjadi kamu tetap anakku. Dan peluk mereka, kasih mereka tahu, kasih mereka satu konfirmasi bahwa walaupun kita sudah mendisiplin, kita tetap mengasihi mereka sebagai anak kita. Dan kemudian yang kelima, hadir dengan hati dan waktu. Hadir dengan hati dan waktu. Kita tahu bahwa Tuhan pada saat hadir ke dunia ini, Tuhan gak pernah diwakilkan oleh malaikat-malaikat. Walaupun kadang dia mengutus malaikatnya, tetapi pada saat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan Yesus itu gak diwakilkan siapa-siapa. Dia sendiri hadir sebagai anak dan mati bagi kita semuanya. Dan fatherhood juga, proses pembapaan juga sebagai salah satu yang tidak bisa kita wakilkan. Baik itu kepada istri kita. Mereka tidak akan mungkin bisa mengambil peranan itu. Baik itu mungkin apalagi kepada babysitter. Ataupun mungkin kepada tetangga lebih parah lagi. Nggak bisa. Jadi fatherhood, pembapaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diwakilkan. Sesuatu yang kita harus ambil sendiri tanggung jawab seperti itu. Jadi dan kita perlu hadir di situ dengan hati dan waktu. Pernah lihat ya? Atau mungkin pernah merasakan atau mungkin pernah melakukan. Kita hadir di tengah-tengah ruang keluarga kita, badannya ada di situ, tetapi pikirannya kemana-mana, mikirin kerjaan, mikirin itu dan lain sebagainya. Nah, kita mesti belajar pada saat kita ada di tengah-tengah keluarga, ada tengah-tengah anak kita tuh hadir full di situ. Bila perlu kita do intentionally, lakukan sesuatu kegiatan yang memang itu kita lakukan dengan niat. Misalnya sudah kita planning jauh-jauh hari dan kita lakukan itu dengan sepenuh hati. Pada saat kita lakukan itu bila perlu nggak perlu pegang handphone, gak perlu pegang media sosial, spend time sama mereka, habiskan waktu dengan mereka, ngobrol, lagi suka apa, ngomongin apa gitu. Cari tahu apa yang menjadi ketertarikannya hari-hari ini. So hadir dengan hati dan waktu. Yang keenam, keputusan kita hari ini adalah masa depan anak-anak kita. Keputusan kita hari ini adalah masa depan anak-anak kita. Ulangan 5, 28, 29 berkata demikian. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik,
Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku. Supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. So apa yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu akan berpengaruh kepada anak-anak mereka. Sama halnya dengan kita, apa yang kita lakukan pada hari ini akan mempengaruhi anak-anak kita, akan mempengaruhi keturunan kita. So saya mau kasih tahu bahwa warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita itu bukan harta kekayaan, bukan aset yang banyak, bukan jumlah saham yang banyak, bukan itu. Tetapi saya mau bilang bahwa warisan yang paling the best yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, legacy yang the best adalah apa? Pengenalan kepada Tuhan yang benar. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan secara pribadi, itu saya rasa itu adalah legacy terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Kalau kita kasih mereka warisan yang besar, uang yang banyak, kalau tidak memiliki karakter yang baik, hanya dalam waktu sekejap itu bisa habis, itu bisa hilang. Tetapi kalau kita berikan mereka pengenalan akan Tuhan yang baik, pengenalan yang benar, maka itu bisa menjadi bekal dimanapun mereka berada. Walaupun mereka mulai dari bawah, saya percaya Tuhan akan memberkati mereka. Sehingga hidup mereka bisa naik. Tetapi saya berdoa dan saya percaya bahwa setiap dari kita, Anda semuanya, para ayah, setiap anak-anak kita semuanya akan menjadi orang yang lebih hebat, bahkan lebih besar lagi daripada kita semuanya. Amin. Ayat terakhir yang akan saya berikan, Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Seperti anak panah. Anak panah itu bisa untuk meraih kemenangan, bisa untuk meraih kemuliaan. Tetapi anak panah itu bisa menyakiti diri sendiri pada saat kita tidak mengarahkannya dengan baik. Mungkin bisa menyakiti kawan, teman kita, teman seperjuangan kita. Pada saat kita tidak mengarahkannya dengan baik. Anak panah akan melesat cepat atau lambat. Pahlawan atau kita sebagai orang tua, sebagai ayah, peranan kita adalah mengarahkannya dengan baik sehingga bisa tepat dengan sasaran. Dan itu memerlukan waktu dan hati. Ayah adalah pahlawan bagi anak-anaknya. Nah, saya sebagai penutup saya akan memberikan satu kesaksian. Bukan kesaksian saya, ada satu orang yang ada di negeri Cina. Dia namanya adalah Kuo Kantang. Dan pada tahun 97 dia anaknya yang berumur 2 tahun bermain-main di depan pagar, di depan halaman dan kemudian diculik oleh orang tak dikenal. Dan setelah melapor kepada polisi tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik. Dan kemudian dia akhirnya memutuskan untuk mencari sendiri anaknya. Dan saudara tahu dia berkeliling menggunakan kendaraan motor, sepeda motor, dia berkeliling hampir seluruh daratan China dia kelilingi. Jarak yang sudah dia tempuh pada waktu itu adalah sekitar 400.000 kilometer. 400.000 kilometer. Dan waktu yang dia butuhkan untuk mencari sampai dengan 400.000 kilometer itu adalah kurang lebih 18 tahun. So, 18 tahun dia habiskan di jalan 400.000 kilometer untuk mencari anaknya. Dia dulunya adalah seorang pengusaha yang tergolong lumayan di daerah asalnya. Namun setelah melalui pencarian ini, juga penampilan fisiknya juga mulai kelihatan lebih tua, lebih gelap warna kulitnya karena banyak waktu di jalan, dijemur. Namun itulah hati seorang ayah. Itulah hati seorang ayah. Dia akan mencari anaknya. Dan bahkan dia belum ketemu, dia belum menemukan anaknya. Tetapi ada kurang lebih, paling tidak ada 5 orang anak kecil yang sudah berhasil dia tolong dan dia dikembalikan kepada orang-orang tuanya. Jadi ada kurang lebih minimal sekitar 5 anak yang hilang yang dia berhasil temukan dan dikembalikan kepada anaknya. Ini adalah satu kesaksian yang luar biasa. Kalau ayah di dunia saja bisa seperti itu, apalagi Bapa kita di sorga. Saya percaya setiap bapak-bapak, setiap ayah mewarisi genetik ilahi dari Bapa di sorga. Amin. Anda semuanya, sekali lagi Anda semuanya adalah man of steel. Manusia-manusia yang berhati baja. Yang didesain untuk sanggup mengatasi setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan ini doa saya dan saya percaya
Biarlah kita akan melihat ayah-ayah yang luar biasa yang akan menjadi sumber yang membangun keluarga-keluarga yang luar biasa. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk ambil waktu sejenak. Come on, dampingi atau mulai gandeng suamimu, ayahmu di rumah, bapamu. Dan yuk kasih ciuman dong di hari Father's Day ini. Yang hari yang spesial ini, kasih ciuman. Bilang thank you. Thank you buat pengorbanannya selama ini. Ayo come on, saya akan kasih waktu. Kurang lebih sekitar setengah jam. Kasih ciuman yang terbaik, kasih apresiasi yang berharga. Kamu luar biasa sekali. Saya begitu bersyukur memiliki ayah seperti kamu, bersyukur memiliki suami seperti kamu. Ayo, come on, kasih apresiasi buat para ayah, buat para suami. Thank you Tuhan, thank you. Thank you, aku percaya pemulihan terjadi. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat para ayah yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah mereka kerjakan. Banyak hal yang mungkin mereka gak bisa ceritakan, gak bisa share. Ada beban-beban yang gak bisa share dengan istrinya, mungkin dengan keluarganya yang lain, apalagi dengan anaknya. Dan hal-hal itu kadang-kadang memberatkan mereka, membuat mereka depres, membuat mereka ketakutan, khawatir mungkin. Tuhan, hari ini aku berdoa biarlah kekuatan, damai sejahtera dari Tuhan tercurah atas setiap ayah, atas setiap pria-pria di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan buat para ayah yang mungkin kehilangan anak yang dikasihinya. Satu hal yang sangat berat terjadi dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan Roh Kudus memberikan kekuatan dan hadir di tengah-tengah setiap ayah-ayah mengalami ditinggal oleh anak yang dikasihinya. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan senantiasa, kekuatan senantiasa, memberikan penghiburan saat-saat mereka mengalami kangen, pengen ketemu, pengen berjumpa. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para ayah yang mengalami mungkin pada masa kecil mengalami siksaan, mengalami abuse dan mengalami sakit Tuhan. Dan aku berdoa biarlah kami mau cabut segala kepahitan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tidak ada lagi kekerasan-kekerasan yang dilakukan secara berlebihan terhadap anak di rumah Tuhan. Biarlah itu semua selesai. Biarlah apa yang dilakukan dari generasi-generasi sebelumnya itu semua bisa dipatahkan. Itu semua bisa dicabut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa buat para ayah yang harus bekerja sangat keras. Bahkan mungkin melakukan 1-2 pekerjaan sekaligus untuk menyediakan makanan Tuhan bagi setiap keluarganya. Aku berdoa biarlah kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, biarlah tercurah di tengah para ayah yang seperti ini. Ada satu semangat, ada satu kekuatan baru, mungkin ide baru Tuhan yang lebih efektif, yang lebih efisien di dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa buat para ayah yang struggling, yang susah untuk mendapatkan satu ketenangan, satu joy, satu sukacita karena menghadapi tekanan demi tekanan tengah-tengah kehidupannya. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu tercurah di tengah-tengah para ayah. Juga berdoa buat para ayah yang mungkin mereka ditinggal oleh ayah mereka terlalu cepat. Pada saat masih kecil mereka sudah ditinggal oleh ayahnya sehingga gak punya gambaran tentang ayah mereka, gak punya pengalaman, gak punya masa kecil yang indah dengan ayah mereka. Tapi aku berdoa biarlah hal itu tidak menjadi satu penghalang untuk mereka menjadi ayah yang the best bagi keluarga mereka Tuhan. Dan biarlah para ayah yang seperti ini mereka dipulihkan Tuhan. Mereka mendapatkan gambaran yang baik tentang Bapa di sorga yang begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang gak punya ayah yang baik, memiliki pengalaman yang buruk dengan ayah mereka, tetapi mereka berusaha untuk menjadi ayah yang baik bagi anak-anak mereka. Tuhan tolong, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat. Bagaimana membalanskan antara disiplin dengan kasih. Aku percaya Tuhan akan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa buat setiap orang yang bekerja, berusaha, biar Tuhan memberkati semuanya. Juga berkati setiap anak-anak yang sekolah di tengah-tengah masa pandemi ini. Biar Tuhan kasih kekuatan baru setiap hari, tetap semangat belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan segala hormat, pujian dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you church, sekali lagi Happy Father's Day. Man of Steel, Anda semua luar biasa. God bless you and happy Sunday. Pujian ku
sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janji